Oke, saya ulangi ya. Kapan ketik benda itu mengapung? Mengapung itu saat kondisi massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Nah, kapan dia melayang? Ketika massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Kapan dia tenggelam? Ketika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Kayak gitu. Itu mengapung, melayang sama tenggelam. Oke, saya ulangi lagi, Nak. Kapan dia melayang? Kapan dia mengapung, Nak? Ketika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Kapan dia melayang? Ketika massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Kapan dia tenggelam? Ketika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Gitu ya. Oke. Next. Di kursi. Oke, sekarang saya mau tanya nih. Nah, ini sekedar ini ya. Apa namanya tuh? Di dunia ini, nah, ada dua buah lautan, betul? Dua buah lautan. Ada apa namanya tuh? Ada lautan yang ada dua garis kayak gitu, dua garis. Nah, yang masing-masing lautan ini tidak saling bercampur. Jadi kenapa tuh bisa seperti itu? Kenapa beda apa nih, Nak? Kira-kira, Nak? Ini lautnya ini pekat, misalnya warnanya adalah warna biru. Eh, ini warnanya biru tua. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira dua laut tidak bisa bercampur nih? Karena Seperti yang larutan garamnya berbeda. Kenapa? Garamnya beda, larutan Iya, garamnya. larutan garam beda mengakibatkan tekanan berbeda. Tapi kalau misalnya ini karena lebih kepada massa jenis yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada kenapa dua buah cairan, dua buah lautan atau seterusnya, kenapa tidak bisa saling bersatu? Karena itu karena perbedaan massa jenis. Rho pada yang di sini berbeda dengan rho pada yang sebelah sono kayak gitu. Jadi itu nah ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, ada satu larutan, ini minyak, katakanlah minyak. Terus kemudian minyak ini nak massa jenisnya misalnya 800 kilogram per meter pangkat 3. Terus kemudian ini ada air. Nah, ini ada air. Air itu nak massa jenisnya adalah 1000 kilogram per meter pangkat 3. Kalau misalnya ini nak saya tuangkan, lalu kemudian siapa yang di bawah, siapa yang di atas kira-kira nak? Air di bawah atau di atas kira-kira? Minyak di atas, air di bawah. Iya, minyak di atas, air di bawah. Yang di sini 800, yang di sini 1000. Intinya itu kalau misalnya ada dua buah larutan atau lebih, semakin besar massa jenisnya, maka dia akan semakin ke bawah. Connect ya? Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada yang namanya tuh gaya angkat ke atas. Nah, gaya angkat ke atas. Gaya angkat ke atas. Nah, gaya angkat ke atas tuh gimana? Misal gini nih. Tadi ceritanya ini ada sebuah pluk, lalu kemudian ini ada air. Ada suatu benda bermassa M dicemplungin. Nah, ketika dia dicemplungin, dia kan ada bunyi bluk 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 kayak gitu kan. Nah, seolah-olah dia tuh ada gaya angkat ke atasnya. Gaya keangkat ke atas itu kita singkat dengan FA. Di sini berarti M, di sini ada gravitasi ya, ada gaya berat ya. Berarti di sini besarnya F gaya angkat ke atas sama dengan massa kali gravitasi. Bang, bukankah massa tadi sudah berubah menjadi massa jenis? Ya kan? Karena massa jenis. Karena ketika dia sudah dalam larutan fluida, maka massanya berubah menjadi massa jenis. Iya, pintar. Berarti rho-nya sama dengan M per V. Kalau gitu M sama dengan berapa guys? M sama dengan rho dikali volume. Berarti untuk gaya angkat ke atas sama dengan rho kali volume dikali dengan gravitasi. Ini persamaan yang kedua. Nah, mari kita bahas soal-soalnya. Langsung ya.
Oke, saya nemu nih soalnya asik nih kayaknya. Oke, baca soalnya nak. Ini soal tryout sini. Ini bagus. Oh, ini tunggu. Jangan di sini mutar ya. Mutarnya di sini ya. Oke, siapa yang baca kira-kira nak? Nampak soalnya? Nggak nampak, ah. Oke, soal nomor 3. Coba lu dek, siapa yang mau baca kira-kira? MSen 2C tengah ada nak? Atau lagi istirahat? Ada? Kalau ada bisa tolong baca, kalau nggak ada kita... Naya Safa udah hadir? Belum? Lagi makan gorengan nak? Safa mau baca. Naya mau baca. Naya. Tadi udah Naya. Naya mau baca. Baca Naya? Tunggu. Ya. Sebuah kubus dengan bentuk 8 cm melayang pada perbatasan antara air dan minyak. Massa jenis air dan minyak berturut-turut adalah 1000 kg per meter kubik dan 800 kg per meter kubik. Massa jenis kubus tersebut adalah gimana nih? Bang, itu nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Oh ya. Maaf. Oke, ini ya. Udah ada suaranya? Udah. Udah ya. Oke, ini ya. Saya ulangi nak ya. Nah, ini bisa dijawab dengan logika. Logikanya gini. Sebuah kubus rusuknya 8, dia berada di antara air dan minyak 800 sama 1000. Tadi kalau 800.000 siapa di atas siapa di bawah, nak? Tentu yang atasnya ada 800, yang bawahnya adalah 1000. Kan kayak gitu ya. Oke, mungkin nggak masa kubus minyak 250? Nggak mungkin. Kenapa? Kalau 250 dia berada di sini gitu, karena dia melayang, dia ini apa namanya, terapung, karena massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis si minyak kayak gitu. Nah, pertanyaan, tapi si benda ini berada di antara minyak dan air, berarti massa jenisnya terletak dari angka 800 sampai dengan 1000. Nggak boleh lebih besar dari 1000, dan karena dia bisa tenggelam, nggak bisa lebih kecil daripada 800 karena dia bisa terapung. Maka jawabannya yang mana? Nggak mungkin 250, nggak mungkin 400, nggak mungkin 600, nggak mungkin juga 750. Maka jawaban yang memungkinkan adalah 850. Karena itulah angka yang terletak antara 800 sama 1000. Kayak gitu. Maka jawabannya adalah E kayak gitu. Bang. Kalau kita hitung gimana? Kalau kita hitung bisa juga. Nah, cara ngitungnya gimana? Ini kan ada gaya angkat ke atas, nah. Namanya FA. Kita singkatlah dengan namanya FA total. FA total itu didapatkan dari FA yang dilakukan oleh si air ditambah dengan FA yang dilakukan oleh si minyak. Betul ya? Oke. Nah, selanjutnya FA total itu rumusnya apa? Apa rumus F tadi, nak? F gaya angkat ke atas, rho dikali volume dikali dengan G. Betul ya? Berarti ini rho benda, volume benda total sama gravitasi. Nah, FA air berarti apa, nak? Rho air dikali volume benda di dalam air dikali dengan gravitasi. Tambah
FA minyak berarti apa rumusnya, nak? Rho minyak dikali volume benda dalam minyak dikali dengan gravitasi. Kan gravitasinya kan boleh dicoret ya, karena sama kayak gitu. Nah, rho benda dikali volume benda sama dengan rho air berapa, guys? Rho air itu sama dengan 1000 tadi kan? Nah, volume bendanya berapa? Tadi ceritanya ini rusuknya itu ada 8. Rusuknya itu 8. Jadi panjang rusuknya ini adalah 8, di mana 2 cm itu dalam air. Berarti ininya berapa nih? Dari minyak itu berarti 6 ya, 6 cm. Berarti bisa kita bilang yang di dalam air itu adalah 2/8 dari volume benda total. Betul ya? Nah, ini sekarang rho minyak berapa? Rho minyak itu kan 800. Nah, berapa volume benda di dalam minyak? Volume benda di dalam minyak tadi rusuknya 6 kan? Berarti ini 6/8 dari volume benda total. Nah, sekarang volume bendanya sudah bisa kita pancung atau bisa kita cerotkan. Nah, rho benda sama dengan, nah 2 kali 1000. 2000 Bang, bagi 8. Berarti 2000 bagi 8. Ditambah 800 kali 6 bagi 8. Ini kan bisa dihabisin ya. Oke, hajar 100 kali 6, 600. Maka ini gimana nih? 2000 bagi 8 sama-sama bagi 2. Berarti 1000/4. 1000 bagi 4 berapa, guys? 250 ditambah dengan 600 sama dengan 850 kilogram per meter pangkat 3. Maka jawabannya adalah E. Jadi boleh ngejawabnya pakai basic logika, boleh pakai hitung-hitungan bebas. Kalian terserah mau pilih yang mana. Oke, ada pertanyaan kawan-kawan? Ada pertanyaan teman-teman sebelum kita next ke soal berikutnya? Naya, Safa, Sabang ya? Naya dan Safa dari MSN Sabang kan? Iya, iya. Oh iya. Oke, nah sekarang mari kita next soal berikutnya, nah ya. Saya mau jawab soal nomor 5 nih, karena isian singkat ya. Oke, soal nomor 5. Siapa yang Taskia Ramadan? Baca nak soal nomor 5 nak. Salah seorang jamaah haji mendapati bahwa ketika sebutir kurma dimasukkan ke dalam gelas yang berisi larutan, terlihat melayang di bagian tengah gelasnya. Larutan pada gelas tersebut berisi campuran 5 sendok makan garam dapur dengan massa jenis 10 gram per sentimeter, yang dilarutkan ke dalam 200 ml air yang memiliki massa jenis 1 gram per sentimeter. Jika 1 sendok makan setara dengan 5 ml, maka massa jenis kurma tersebut adalah titik-titik gram per sentimeter. 2 gram per sentimeter. Ya, Pak, kalau hukum Newton ada nggak? Insya Allah kita akan bahas nak hukum-hukum Newton ya. Oke, cuman ini kan karena kita temanya ngebahas soal, jadi mungkin agak ini nih. Insya Allah tuntas. Salah seorang jamaah haji katanya minum buat ini ya, mendapati bahwa kurma itu berada di melayang di tengah gelasnya. Jadi kalau melayang berarti massa jenis benda gimana, guys? Massa jenis benda sama dengan massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida kayak gitu. Nah, larutan pada ternyata ini larutan itu nak percampuran dua jenis cairan yang berbeda. Jadi misal saja sirup itu kan larutan termasuk ya. Oke, nah larutannya apa aja isinya? Larutan pada gelas tersebut berisi campuran 5 sendok makan, 5 sendok makan dapur, 5 sendok makan dapur, dan massa jenisnya 10 gram per sentimeter. Jadi ada larutan apa nih? Ya, di sini apa namanya itu? Massa jenisnya 10 gram per sentimeter pangkat 3 nih. Pilek. Nah, yang dilarutkan ke dalam 200 ml air. Nah, di sini berarti ada volume air
itu sama dengan 200 ml. Nah, mililiter ke liter itu sama dengan 200 kali 10 pangkat min 3 liter. Nah, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Nah, kalau misalnya mau ubah ke meter, desimeter ke meter itu kan naik 1 ya. Berarti 200 kali 10 pangkat min 3. Berarti kali lagi ya, kali 10 pangkat min 3 lagi. Karena kan ya kan kalau hantu datang malam ya, datang malam dengan cara miring-miring. Desimeter ke meter itu kan naik 1, berarti bagi 10, tapi kena pangkat 3, berarti pangkatnya 3 juga di sini. Berarti di sini nak ya berapa nih? Berarti 200 kali 10 pangkat min 6, atau volume airnya sama dengan berapa? 2 kali 10 pangkat min 4 kayak gitu. Meter pangkat 3 ya, meter pangkat 3. Nah, memiliki massa jenis rho air sama dengan berapa guys? Rho air sama dengan 1 gram ya, 1 gram per sentimeter. Nah, jika 1 sendok makan setara 5 ml, oh ini 5, berarti ini volume larutan tadi ya. Ini garam nih berarti. Ini volume garam 5 sendok makan berarti dikali dengan 5 ml. 5 ml itu berarti berapa? Ya 25 25 ml berarti ini 25 kali 10 pangkat min 3 liter. Atau 25 kali 10 pangkat min 3. Min 3 apa nih guys? Min 3 Bang, desim. Ya, bukannya itu udah ke mili, ngapain diubah ke DM lagi? mana mili? Yang mana tuh? Yang ini? Saya itu udah mili semua kan. Terus kan ditanya gram per sentimeter, jadi ngapain diubah ke DM lagi? Oh iya ya. Oh iya 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 benar 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 benar. Karena kalau diubah makin ribet aja kita ya. Oh ya, ayo kita coba yuk. Ini saya hapus. Ya udah siang lah. Oke, kita coba nih. Oke, yuk kita mulai lagi. Jadi ceritanya ada 2 zat di sini ya. Pertama ada garam, larutan garam berarti volume garam. Volume garam berarti 5 sendok makan. Berarti 1 sendok makan itu kan 5 ml. Berarti di sini ada 25 ml. Nah, terus kemudian di sini ada apa namanya itu ada rho garam sama dengan berapa guys? 10 gram per sentimeter pangkat 3 nih seharusnya. Nah, terus kemudian dilarutkan dengan air, ada volume air sama dengan berapa nih guys? 200 ml. Nah, terus kemudian massa jenis air, rho air, ini sama dengan berapa? 1 gram per sentimeter pangkat 3. Nah, yang namanya massa jenis larutan, rho larutan, itu sama dengan massa siapa? Massa si garam ditambah dengan massa siapa? Massa si air per dengan volume garam ditambah dengan volume air. Nah, sekarang ayo guys, tapi ini mililiter ke sentimeter pangkat 3 harus tetap diubah nak. Karena ini apa namanya tuh? Harus dihitung lagi nih. Yuk yuk kita hitung yuk. Kita mau cari massa garam dulu nih. Massa garam berarti gimana nak? Ya massa garam sama dengan volume rho garam itu sama dengan massa garam dibagi dengan volume garam kayak gitu. Nah, rho garam tadi berapa? 10 gram per sentimeter pangkat 3 kayak gitu. Nah, massa garam itu masih kita mau tanya, volume garam berapa guys? Volume garam itu berarti sama dengan 25 ml. Nah, ini kan berarti kan nggak sama nih antara mililiter sama ini apa namanya tuh? Mililiter sama apa sih? Sentimeter pangkat 3. Berarti harus dikonversi. Cuman salahnya tadi kita konversinya ke meter. Padahal konversinya harusnya dalam sentimeter kayak gitu. Ya, oke nak, mari kita lanjutkan. Di sini saya buat nak ya. Nah, volume garam itu sama dengan 25 ml atau 25 kali 10 pangkat min 3 liter. Nah, terus kemudian kalau diubah berarti 25 kali 10 pangkat min 3 desimeter pangkat 3. Nah, desimeter ke sentimeter kan turun kali 1 nih. Berarti dikali dengan 10 pangkat 3.
Nah, berarti sama dengan berapa? Berarti volume garam 25 ml itu setara dengan 25 cm pangkat 3. Oh, berarti sama. Mililiter itu ke cm pangkat 3 sama. Kayak gitu. Nah, berarti ini bisa kita eksekusi ya. Berarti massa garam itu sama dengan 250 dalam satuan gram. Nah, sekarang kita harus cari dulu nih massa air gimana. Yuk, rho air sama dengan berapa guys? Massa air diperkan dengan volume si airnya. Massa jenis air tadi berapa nak? Massa jenis air tadi 1. Massa air itu mau kita hitung. Nah, volume airnya berapa? Volume airnya 200 ml. Mililiter harus kita ubah ke cm pangkat 3. Dan ternyata 1 mililiter itu sama dengan cm pangkat min 3. Oh, berarti di sini tinggal kita eksekusi sama dengan 200. Maka massa airnya sama dengan 200 gram. Nah, baru kita bisa jembrengin satu-satu massa jenis larutannya berapa. Karena kan si kurma itu kan sama dengan massa jenis kurma, kena melayang sama dengan massa jenis larutan ya gitu. Jadi ayo kita eksekusi. Nah, gimana nih massa jenis kurmanya? Massa jenis kurma atau massa jenis larutan M garam. Tadi berapa M garam nak dapatnya nak? 250 tambah dengan massa jenis air. Berapa massa jenis airnya nak? Berapa tadi? 200 per dengan volume garam. Volume garam berapa nak? 25 ditambah dengan volume air. Volume air berapa guys? Volume air sama dengan 200. Berarti nak 250 tambah 200 sama dengan 450. 25 tambah 200 sama dengan 225. Maka rho kurma sama dengan berapa guys? 450 bagi 225 berapa nak? 2. Ya, maka jawabannya adalah 2. Satuannya adalah tadi pakai gram ya. Gram per dengan sentimeter pangkat 3. Inilah jawabannya. Oke, maka isi nanti adalah 2. Oke kawan-kawan, ada pertanyaan sampai sejauh ini? Bang, apa lagi? Oke, ada pertanyaan kira-kira teman-teman? Tidak. Bentar ya. Terus. Oke nak, ini ada soal tentang massa jenis, soal nomor 32. Kelihatan soalnya? Kelihatan nak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, sekarang siapa yang baca ini? Tadi udah Sapa, Nawa. Pak. Msen 2C tengah baca nak? Baik, saya rasa semuanya bisa. Nah, sekarang ada cara lain. Baca nak? Iya, baca nak. Putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinyatakan tenggelam di Sungai Arswin pada pertengahan Juni 2022. Pada hari ke-14 jasadnya ditemukan mengapung setelah sebelumnya terjadi hujan deras.
Tubuh manusia yang tenggelam mula-mula jasadnya masuk ke dalam air dan baru mengapung beberapa hari setelah diperbaharui oleh apakah fenomena ini? Oke, kira-kira kenapa nak apa namanya tuh putra gubernur dinyatakan tenggelam pada pertengahan Juni 2022. Lalu kemudian pada hari ke-14 jasadnya ditemukan mengapung. Kenapa jasadnya mengapung, nak? Ayo, kenapa mengapung? Ya, kenapa? Karena massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis Air. iya, air atau fluida. Maka kira-kira jawabannya yang mana? Pintar. Perbedaan massa jenis tubuh manusia dengan massa jenis air. Pintar sekali, teman-teman. Oke. Nah, easy banget kan? Oke. Nah, ayo kita bahas soal nomor. Ayo, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Oh, nggak ada. Ya udah, kalau gitu kita masuk ke soal mana tadi? Ini udah. Ini. Oke, ini ya, kita ulangi ya. Nomor 21 tadi jawabannya apa? C tadi ya. Oke, soal nomor 22. Ini bahasa Inggris ya. C. Oke, nomor 22. The word computer comes from the word to compute, which means to calculate. Computing is close related to the mathematics kayak gitu. Jadi bahasa Inggris saya juga nggak pas-pas sekali sih sebenarnya cara bacanya kayak gitu kan. Nah, algoritma is a branch of mathematics that is the foundation of computer science today. Jadi matematika algoritma itu adalah fondasi dari computer science pada hari ini. The word algoritma, kata algoritma itu diberikan oleh seorang Muslim, namanya adalah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi kayak gitu. Nah, look at the picture of the computer motherboard, which the main circuit in the following computer. Jadi ini ada yang namanya tuh motherboard ya. Di mana ini motherboard tuh artinya apa? Mother artinya mama ya, board artinya papan mama. Enggak kan? Ini ada yang chat, cuman nggak tahu chatnya gimana nih. Oke, kalau ada bertanya silahkan tanya anak ya. Chatnya ada chat masuk, cuman kosong isi chatnya. Nah, di sini ceritanya kalian pakai komputer kan atau pakai laptop kan? Tentu ketika laptop atau komputer dipakai, kira-kira mesinnya panas atau dingin kira-kira, nak? Panas. Iya, mesinnya bakal panas. Nah, kalau mesinnya panas, kira-kira, nah ini kan yang namanya motherboard. Ini itu kayak otaknya, kayak itulah. Otaknya dari sebuah prosesor atau otaknya dari sebuah CPU. Kira-kira, nak, kenapa dia dilindungi, nak, pakai baja-baja kayak ini, nak? Supaya apa kira-kira? Ayo, supaya apa kira-kira? Supaya panasnya nggak keluar. Iya, panasnya nggak masuk ke motherboardnya kayak gitu. Karena kalau misalnya panasnya masuk, ini nanti bisa jadi rusak kayak gitu. Jadi kenapa ini dipasang aluminium? Supaya panas ketika kita menghidupkan komputer atau menghidupkan laptop, panasnya itu tidak masuk ke dalam motherboard. Nah, mencegah itu, nak, bahasa Inggrisnya adalah inhibit. Jadi jawabannya adalah inhibit to head generator the microprocessor. Jadi ini untuk mencegah panas dari panas umum menuju mikroprosesor. Jadi supaya dia tetap dingin kayak itu, nggak rusak gitu. Ya. Oke, nah selanjutnya soal nomor 3 ini bahasa Arab, nanti bisa kalian diskusikan ke pengajar bahasa Arabnya nanti di hari Jumat. Oke, soal nomor 24. Nah, perhatikan gambar bayi dalam kandungan seorang ibu hamil menggunakan USG. Jadi ini ada citra itu tampilan gambar USG, nah ya. Nah, pemanfaatan gelombang ultrasonik dalam bidang kedokteran antara lain untuk mendeteksi keadaan bayi dalam tubuh ibu hamil. Maaf sekali, untuk tribotelografi kalian hafalnya 4 yang paling utama. Walaupun sejatinya sebenarnya banyak ya, banyak. Dalam tubuh ibu hamil dalam bentuk citra, pulsa ultrasonik diarahkan
kombinasi dari angka 3, 4, Oke. Pulsa ultrasonik yang diarahkan ke dalam tubuh akan dipantulkan ketika berpindah dari satu organ ke organ yang berbeda dalam tubuh. Parameter fisis yang digunakan untuk menggambarkan bayangan organ tubuh tersebut adalah kira-kira seperti apa. Nah, kira-kira jalan ceritanya seperti ini. Ada seorang dokter. Nah, katakanlah seorang dokter kandungan ya. Terus kemudian lagi ada ibu-ibu sedang hamil. Nah, jadi kemudian lagi ibu ini mau memeriksakan kandungannya apakah sehat atau enggak ya. Nah, ketika dokter ini melakukan USG, diusap-usap pakai alat-alat USG itu. Nah, mungkin ada yang pernah lihat mungkin ada di sinetron-sinetron misalnya kan atau di Instagram. Nah, ketika diusap-usap alat USG-nya, tiba-tiba di komputer si dokter tiba-tiba muncul citra seperti ini, yaitu muncul gambar seperti ini di komputernya. Gimana prinsip kerjanya? Jadi ceritanya ketika Mas USG itu diusap-usap ke perut ibu yang sedang hamil, maka ini USG ini akan memancarkan frekuensi bunyi, ya gitu. Apa yang dipancarkan frekuensi bunyi kayak gitu. Nah, terus kemudian lagi akan ada namanya kecepatan, akan ada yang namanya itu panjang gelombangnya. Panjang gelombang bunyi. Nah, ini kemudian menghasilkan yang namanya kecepatan gelombang. Nah, jadi dari sini mantul-mantul di bunyi ini ya bunyi-bunyi suara-suaranya. Nah, sehingga yang dibaca sama si alat USG itu adalah pantulan dari bunyi yang diberikan sama USG. Tentu ini melibatkan frekuensi, panjang gelombang, sama waktu jeda. Kenapa ada waktu jeda? Ya karena ada waktu yang ketika bunyi dari suara dari mesin USG tersebut masuk ke dalam janin sang ibu. Maka di sini jawaban yang paling mendukung adalah frekuensi, panjang gelombang, sama waktu tunda. Maka jawabannya adalah yang dodol. Nah, selanjutnya soal nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Material, jadi di sini ada sebuah material Jadi ada si A, ada sama si B. Kalau si A, pembiasannya kira-kira seperti ini Jadi pembiasannya lurus. Kalau si B, pembiasannya itu berbalik kayak gitu. Nah, soalnya material dalam bentuk cair dengan indeks bias positif dan indeks bias negatif dimasukkan ke dalam gelas yang berbeda, tapi memiliki ukuran dan bahan yang sama. Ke dalam dua material dicelupkan batang kecil. Karena mengalami pembiasan, maka batang tampak patah di batas dua material. Namun, pada material dengan indeks bias positif, orientasi patan batang dalam material sama dengan orientasi semula. Berarti ini yang positif karena orientasinya sama. Berarti ini negatif. Kenapa? Yang tadinya dia menuju ke arah sini, berbelok ke arah seterusnya. Nah, yang A itu yang A dengan orientasi semula yang A. Sebaliknya, pada material dengan indeks bias negatif, patahan di dalam material mengalami pembalikan. Jika diperhatikan kedua gambar tersebut, nilai indeks bias suatu material dipengaruhi dengan siapa? Jadi karena indeks bias itu apa? Indeks bias itu adalah perbandingan antara kecepatan cahaya dengan kecepatan cahaya di dalam suatu medium. Kecepatan cahaya dalam suatu medium. Nah, ini kecepatan cahaya pada ruang hampa ya. Nah, jadi indeks bias itu apa? Indeks bias itu adalah perbandingan antara kecepatan perbandingan antara kecepatan cahaya pada ruang hampa dibagi dengan kecepatan cahaya dalam sebuah medium. Nah, berarti kecepatan indeks bias itu bergantung apa aja? Yang pertama berarti kecepatan cahaya ya. Kecepatan yang namanya kecepatan gelombang itu berarti ada frekuensi, ada panjang gelombang. Berarti ada namanya panjang gelombang kayak gitu. Nah, terus kemudian lagi yang menyebabkan dia yang menyebabkannya menjadi salah satu faktornya lagi adalah suhu sama tekanan zat cair. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah
suhu zat cair juga mempengaruhi, tekanan juga mempengaruhi. Maka jawabannya adalah dodol. Gitu. Ada yang nanya, tapi kok nggak muncul ya? Apa pertanyaannya? Oke, nomor 26. Oke, ini nomor 27 tadi udah ya. Oke, nomor 28. Nomor 27 tadi jawabannya apa, guys? Jawabannya adalah yang D. Nomor 28 tadi apa jawabannya, guys? Jawabannya adalah yang A ya. Oke. Nah, selanjutnya nih soal nomor 29. Saya bacakan soalnya, anak ya. Perhatikan gambar berikut. Rasulullah SAW bersabda, sikap pelan-pelan dan hati-hati dalam segala urusan adalah suatu kebaikan, kecuali dalam beramal untuk akhirat. Jadi hati-hati, sikap pelan-pelan itu sangat dianjurkan, kecuali yang berhubungan dengan akhirat. Jadi kalau akhirat harus disegerakan ya. Nah, dalam konteks seseorang yang sedang mengendarai motor melewati tikungan tajam sebagaimana gambar di atas, sikap kehati-hatian perlu dilakukan. Jika gaya gesek maksimum roda dengan jalan adalah F maksimum, R adalah jari-jari kelengkungan, dan M adalah massa kendaraan pengendara, maka laju maksimum yang diperbolehkan adalah ini lintasannya ini kita bilang melengkung. Kalau melengkung seolah-olah dia tertarik ke titik ini. Maka ada yang namanya gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal inilah yang kemudian mengimbangi dari si pengendara ini. Nah, kebetulan ada gaya berat. Ya, kalau kayak gitu berarti gaya berat sama dengan gaya sentripetal. Yuk, gaya berat itu sama dengan apa? Massa dikali dengan gravitasi. Gaya sentripetal berarti apa, nak? Gaya sentripetal, ini gaya sentripetal itu M P kuadrat per dengan L. Sorry, ini ada gaya S maksimum ya. Oke. Oh, bukan ini, sorry, bukan gaya berat. Bukan F berat, tapi gaya gesek maksimum. Jadi ketika di sini karena ini ada gaya sentripetal dan kemari ada gaya geseknya. Berarti gaya gesek itu yang kemudian mengimbangi nilai dari gaya sentripetal. Nah, kebetulan gaya geseknya itu adalah Fx max kayak gitu. Jadi di sini Fs max sama dengan apa rumus gaya sentripetal? Gaya sentripetal itu dirumuskan dengan massa dikali V kuadrat per dengan R. Jadi tinggal kita ganti aja nih. M kali V kuadrat per dengan R. Jadi kalau ditanya berapakah kecepatannya, berarti kan V-nya ditanya. Berarti Fs maksimum dikali dengan R sama dengan M kali V kuadrat. Kalau V-nya aja berarti gimana? Berarti V kuadrat sama dengan Fs maksimum dikali R M. Kalau ditanya V-nya aja berarti kuadratin ya. Tinggal kuadratin. Berarti Fs maksimum kali R per dengan M. Maka jawaban yang lebih tepat yang mana, guys? Jawaban yang lebih tepat adalah B. Ini yang agak mirip-mirip ya. Oke. Bang, Ya. gaya sentripetal itu apa? Oh ya, pertanyaan yang unik nih. Nah, gaya sentripetal itu adalah gaya yang mengakibatkan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Jadi kalau misalnya di sini adalah lingkaran, pernah nggak kalian ini main-main apa namanya tuh? Main-main apa istilahnya? Ember ya, ember diisi dengan air misalnya. Lalu kalian putar-putar nih. Kayak gitu. Nah, pada waktu diputar-putar airnya itu kan nggak tumpah kan? Pada waktu di sini airnya kan nggak tumpah. Kenapa? Karena ada gaya ada gaya yang arahnya itu selalu menuju pusat lingkaran. Namanya adalah gaya sentripetal. Jadi kalau di sini gaya sentripetalnya kemari. Kenapa menuju pusat lingkaran? Kalau ke sini gaya sentripetalnya kemari. Gaya sentripetalnya kemari. Ingat, gaya sentripetal adalah gaya yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Nah, besarnya gaya sentripetal sama dengan massa dikali V kuadrat per dengan R. Nah, ini wajib dihafal ya. Gaya sentripetal sama dengan massa kali V kuadrat per dengan R. Nah, lalu kemudian pada waktu ini tadi jalan tikungan itu kan bentuknya kan kalau kita luruskan ini bisa jadi melingkar kan? Betul nggak? Betul ya, jalan tikungan. Nah, seolah-olah dia di sini nih.
Nah, ketika dia memiringkan, seolah-olah dia ketarik nih pusat lingkaran ini. Nah, berarti ada gaya sentripetal yang arahnya menuju pusat lingkaran. Nah, kenapa dia nggak ketarik? Ada gaya yang mengimbangi dia. Namanya adalah gaya gesek, F gesek namanya. Jadi soal ini F geseknya ditulis dengan Fs maksimum. Nah, kenapa dia masih bisa jalan? Karena besarnya gaya gesek itu sama dengan gaya sentripetal. Nah, gaya geseknya tadi disingkat dengan Fs maksimum. Nah, F sentripetal tadi apa? M kali V kuadrat per dengan R. Nah, kita ditanya nih, apa namanya itu? Mana tadi? Nah, laju maksimum yang diperbolehkan agar kendaraan tetap berada pada lintasan dan tidak terlempar keluar jalan adalah kira-kira gimana? Ya, berarti tinggal kita jabarin nih, Fs maksimum sama dengan M kali V kuadrat per dengan R. Yuk kita jabarin yuk. F maksimum kali dengan R ya, sama dengan M kali V kuadrat. Nah, kalau V kuadratnya aja berarti kan tinggal M-nya kita pindahin. Jadi kali Fs maksimum kali R per dengan M. Nah, supaya kuadratnya hilang, muncul akar. Nah, inilah jadi jawaban. Itu kira-kira. Oke, teman-teman. Makasih, Bang. Yuk, pusing, nak. Pusing kali, Bang. Pusing. Nih. Apa namanya itu? Insya Allah saya buatkan lagi video yang agak rapi sedikit ya. Jadi bisa ditonton lebih rapi. Kalau ini kan agak-agak ini ya, karena kita ngejar pembahasan soal. Tapi kalau diulang-ulang terus insya Allah bisa. Saya yakin kalian bisa karena kalian adalah anak-anak terpilih. Bang, boleh nanya? Apa tuh? Bang, yang dibahas nih dikirim di grup yang mana? Di grup IPA MTS. Di grup apa? Yang mana tuh? Udah gabung belum ke grup apa ya? Ada grup apa, nak? Ini saya kirim aja ke chat ya. Iya, ke chat Safa aja. Mana grup IPA, grup IPA. Karantina IPA IPS ya, Bang? Iya, betul. Karantina IPA MTS. Ini saya kirimkan tautannya. Mana kalian, guys? PMTS kan? Tuh, masuk di grupnya. Ya. Oh, ini siapa? Nanti insya Allah kan video ini bisa kalian bahas nanti di sini ya. Mana? YouTube. Pak. Ya. Kenapa, guys? Oke. Pusing, Bang, pusing. Nggak apa-apa. Pusing itu kan berarti kan kita kan udah mikir kan. Jadi nanti apa namanya itu? Ini saya kasih linknya. Mungkin nanti karena saya buat video pembahasan yang agak lebih ringkas sedikit di sini nanti nontonnya. Mana kalian? Gimana, Bang? Gimana kan? Di sini nonton. Mana kalian? Mana chatnya? Gimana, Bang? Kok ini Naya dan Syafa meeting group di sini ya. Oke. Di WA ya, Bang? Kalau misalnya catatan ini akan saya kirimkan ke WA. Kalau misalnya video pembahasan mungkin kita akan upload di YouTube jadi biar bisa diulang-ulang terus. Siapkan Di kontak WA kalian. aja, Bang, kirim. WA. Iya, betul. Nanti link ininya saya kirimkan ke WA ya. Enak dilihat. Oke, dilihat di rumah. Oke, teman-teman, di sana azan jam berapa? Kebetulan di sini kan udah mau azan.
Jadi kebetulan saya pulang kampung ke daerah rumah orang tua saya di Sumatera Utara. Jadi mungkin kan ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah nanti bahan-bahannya akan saya share ke grup ini ya, ke grup Karantina IPA MTS. ya, karantina IPA MTS. Oke, kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.